Selamat sore Bapak Sukamto. Selamat sore Bapak. Berkaitan dengan pelaksanaan job fair ini, apa yang bisa Bapak berikan sebagai evaluasi maupun kesan Bapak selama mengikuti job fair tahun 2023? Oke, kami sebagai warga Magelang dan yang usia pensiun ini sangat bangga. Bangga, Artinya pemerintah khususnya Desnaker Magelang memikirkan anak-anak kita yang para pencari pekerja. Mudah-mudahan nanti bisa dapatkan yang diharapkan. Dan kesan yang kami dapatkan luar biasa. Baru kali ini ada job fair yang demikian banyak pengunjungnya. Betul. Dan saya yakin nanti beramanah dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua Magelang. Ya, terima kasih Bapak Sukamto. Oke. Ya, selamat sore Mbak Asti. Hari ini adalah hari pertama pelaksanaan job fair Kota Magelang 2023 berkaitan dengan pengunjung maupun animo masyarakat Magelang. Silahkan Mbak Asti memberikan satu kesan dan evaluasi, Mbak. Untuk hari pertama ini pengunjungnya sudah cukup lumayan banyak dan minat dari mereka untuk stand kami juga alhamdulillah juga lumayan banyak. Cuma memang dari beberapa pengunjung mereka banyak yang datang belum membawa CV. Jadi kemudian solusinya dari kami mereka bisa mengirimkan ke alamat email kami untuk menyusulnya. Terus untuk masukan-masukan sejauh ini belum ada, sudah cukup bagus Pak. Mudah-mudahan besok bisa lebih baik lagi, pengunjungnya makin banyak. Dan peminatnya juga semakin banyak seperti itu Pak. Berkaitan dengan target yang Mbak Asti inginkan sebagai output, kemudian keluarannya bagaimana ini Mbak? Untuk saat ini belum kelihatan. Karena dari beberapa calon pelamar yang masuk itu data-datanya masih sebatas CV ya Pak. Kita belum bisa menilai secara detail untuk pengalaman kerja dan lain-lainnya. Tapi sudah ada beberapa yang memang memenuhi atau sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Mbak Asti, terima kasih atas kaitannya dengan partisipasinya dalam pelaksanaan job fair Kota Magelang tahun 2023. Selamat sore Mbak Asti. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas Gustian sama Mas Sutris. Hari ini adalah pelaksanaan job fair Kota Magelang tahun 2023. Mohon pendapat Mas Gustian sama Mas Sutris berkaitan dengan pelaksanaan pada hari ini. Silakan. Untuk pendapatnya hari ini mungkin sangat membantu untuk para pencari kerja ya, khususnya untuk para anak muda yang sedang membutuhkan lawan kerja. Mungkin dengan ini bisa menurunkan sedikit pengangguran. Berkaitan dengan informasi yang Mas bisa dapatkan pada hari ini, kemudian follow up-nya bagaimana ini Mas? Kira-kiranya ya mungkin bisa ditingkat lagi untuk pelayanannya lagi. Selamat berjuang Mas Sutris. Siap, terima kasih. Gimana pendapatnya Mas Gustiani? Cukup sama Mas Sutris, cukup membantu berkaitan dengan ini tawaran dari beberapa perusahaan ini vendornya ini gimana? Apakah ada yang memang menjadi minate Mas Gustiani ini? Cukup banyak untuk minate, pelayanannya sudah cukup baik menurut Berarti saya. Mas Gustiani tidak hanya satu ini. Banyak sih Pak. Banyak. Kemudian ketika nanti pulang pasti ada semacam pertimbangan ya? Ya, ada beberapa pertimbangan sama untuk izin dari orang tua. Oh, ada izin orang tua. Syarat izin orang tua yang tentunya orang tuanya tetap mengizinkan. Tentunya. Ya, semoga ini. Ya, kemudian ada beberapa hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan pada hari ini. Cukup baik sih Pak. Mohon Mas Tris untuk penyampaiannya. Monggo silakan Mas Tris. Ya. Gimana Pak? Untuk perbaikan ke depan. Perbaikannya mungkin lebih perbanyak lagi untuk bursanya. Iya, artinya kembali lagi Mas Sutris juga harus memperbanyak itu sertifikat kompetensi ini. Kalau kompetensi yang dimiliki Mas Sutris berapa kira-kira sudah banyak sertifikat ya? Ya, mungkin ada beberapa. Ada berapa ya? Artinya ada target
yang Insya ingin Allah dicapai? ada. Aja. Insya Allah ada. Kelihatannya tahun ini bisa masuk punya pekerjaan ini. Amin. Amin ya. Iya, Artinya orang tua sudah 100% memberikan satu restu ya. Insya Allah. Iya. Nah, kemudian dukungan dari syarat-syarat yang lain tidak menjadi beban bagi Mas. Tidak ya. Tidak. Oke, itu saja dulu Mas Sutris. Terima kasih nggih. Selamat berjuang dan sukses untuk kalian berdua. Terima kasih, Mas Sutris, Mas Krista. Terima kasih. Selamat sore Mas Luri. Ya, selamat. Berkaitan dan pelaksanaan Job Fair Kota Magelang tahun 2023 ini yang diinisiasi oleh Dinas Terkait Kota Magelang. Bagaimana pendapatnya Mas Nuri? Ya, ini acaranya cukup meriah ya. Saya pikir cukup besar dengan peserta yang cukup banyak. Cukup banyak deh. Dan antusiasnya juga dari siswa-siswa di Magelang juga sudah cukup baik. Itu saja dari saya. Berkaitan dengan animo masyarakat warga Kota Magelang. Saya lihat tadi cukup ramai ya untuk cukup ramai hari ini ya. Mudah-mudahan besok juga antusiasme lagi, ya. Gitu. Kemudian target jenengan? Saya target dari ISP sendiri nanti untuk pendaftar aja. Oh, pendaftar ya. Pendaftarnya mudah-mudahan bisa tercapai di angka 50 pendaftar. Terima kasih Wan Nuri. Terima kasih. Ya, selamat sore Mbak Naya sama Mbak Malia ya. Berkaitan dengan pelaksanaan Job Fair Kota Magelang tahun 2023, apa yang menjadi sedikit kesan dan pesan evaluasi dari pelaksanaan hari ini dan apa yang menjadi istilahnya target dari Mbak berdua? Kalau berkaitan dengan materi yang tadi tryout-nya, Hampir seperti simulasi UTBK aslinya. Oh iya. Tapi rasanya agak Beda. Karena dilakukan di luar. Di luar. Kalau yang di indoor tempat lokasi ini jenengan biasanya sama yang sini ada perbedaannya nggak? Ada nggih. Dan sulit mana? Kalau di sini kan banyak pesertanya gitu. Nggih. Kayak rasanya lebih nervous aja. Nervous. Oke. Nggih, terima kasih, Mbak. Ya, selamat sore Pak Santo. Selamat sore Pak Wido. Ya, berkaitan dengan pelaksanaan Job Fair Kota Magelang tahun 2023, ada beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Santo selaku owner LPK Komputer Santo. Silakan Bapak. Ya, jadi gini, sebetulnya peserta calon-calon yang melamar di Job Fair itu pada umumnya ingin segera mendapat pekerjaan. Betul. Namun demikian kompetensinya masih, ya mohon maaf, kurang standar. Dari dunia usaha, dunia industri kurang standar. Contoh, misalnya untuk mengetik ya. Mengetik itu harusnya kan pakai sistem QWERTY ya, 10 jari. 10 jari. Ekstrimnya kalau di LPK Santo itu dengan mata ditutup kan bisa gitu. Tapi mereka masih gini. Oh, masih 11 jari. 12. Oh, 12. Itu kan 10 sama 2. Iya. Sehingga akibatnya apa? Pekerjaan tidak efektif, tidak efisien. Baru 10 menit kesel koyoke. Mripate trocos gitu. Padahal harusnya ketik ini. Jadi yang dilihat data baru ke keyboard ke layar. Setelah cek baru betul apa salah itu. Itu yang untuk mengetik. Kemudian untuk pembuatan rumus ya, misalnya Microsoft Excel betul. Membuat rumus itu masih ngapal gitu. Misalnya yang paling sederhana membuat rumus sum. Diketik sama dengan S, U, M, bla bla bla, sehingga butuh waktu paling tidak 13 detik. Padahal kita cukup 1 detik dengan perintah auto sum itu. Itu contoh 2 hal yang saya kira para pelamar atau pencari job itu harus meningkatkan kompetensi. Itu yang saya mau garis bawahi. Artinya bagi mereka yang pencari kerja harusnya kompetensi itu disiapkan secara dini sebelum melamar pekerjaan. Nah, kemudian kaitannya dengan LPK Komputer Santo ini berkaitan dengan peningkatan kompetensi itu, apa yang bisa sedikit diberikan kepada kami selaku OPD di Kota Magelang
kaitannya dengan nantinya pelaksanaan job fair tahun ke depan, Bapak? Iya, jadi gini, sebetulnya yang namanya marketing itu kan setiap LPK itu sudah berusaha merekrut banyak peserta supaya kompetensinya meningkat. Betul. Namun demikian perlu bantuan OPD terutama dari Disnaker ya, untuk mempromosikan. Jadi Disnaker itu tidak sekedar, mohon maaf ya, memang ada BLK, tetapi mohon maaf sekali lagi ya, itu cenderung sejauh mana belum ada evaluasi. Evaluasi tidak berarti monef ya? Tidak sekedar menjalankan program, oh ya wes ACC sudah. Tapi kompetensinya sejauh mana kan harus melibatkan dunia usaha. Artinya dunia usaha harus masuk ke BLK untuk melihat, untuk menguji. Ini kalau seperti ini sudah sesuai apa belum? Kompetensinya sudah standar atau belum itu? Artinya kembali lagi kemahiran ya, kompetensi. Nah, kaitannya dengan tadi evaluasi dari peserta itu, kan kebanyakan mereka berkaitan dengan sertifikasi. Mereka biasanya belum memiliki sertifikasi yang diinginkan oleh para pemilik kerja. Kaitannya dengan hal ini, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Santo? Nah, pola pikir gini, seolah-olah kalau kita sudah mempunyai selembar sertifikat atau jasa, wow, saya sudah punya bukti tertulis ini, ya, sehingga saya punya kesempatan untuk melamar pekerjaan. Padahal itu sekarang ini dengan perubahan zaman dan suatu perkembangan teknologi IT terutama ya, karena saya bidang komputer, itu bukan sekedar itu penting, tetapi bukan nomor satu. Jadi pola pikir harus balik, tunjukkan bahwa kamu mampu, baru mendapat sertifikat. Itu. Terima kasih Bapak Santo atas masukannya. Dan ini sangat membantu sekali bagi OPD dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Artinya keikutsertaan dunia usaha dalam kaitannya dengan pendidikan di BLK itu dipentingkan sebagai mitra. Mereka juga harus ikut memantau memantau dan juga memikirkan nanti istilahnya para siswa yang ada di BLK itu bisa bekerja di tempat-tempat usaha, artinya mereka memang kembali lagi dunia usaha itu sangat membutuhkan mereka. Terima kasih Bapak Santo. Sama-sama Pak. Ya, selamat sore Mbak Eca dan Mbak Celita. Kaitannya dengan pelaksanaan Job Fair Kota Magelang tahun 2023 ini, apa yang bisa Mbak Eca dan Mbak Celita sampaikan kaitannya dengan animo masyarakat pada hari ini pelaksanaan Job Fair tahun 2023? Oke. Nah, untuk animo masyarakatnya luar biasa antusias gitu ya. Bahkan kita dapat sebelumnya kita dapat Pak, mohon saya aja nggak apa-apa. Ini lanjutin ya. Kalau ini animo masyarakat di hari ini, kita alhamdulillahnya senang banget karena teman-teman di sini pada semangat sih, baik itu anak SMK maupun pencari kerja secara umum. Karena kita hari ini dapat banyak kandidat yang semoga nanti sampai seleksi tahap akhir bisa bergabung dengan perusahaan kami, gitu Bapak. Kemudian dari perusahaan Mbak Eca dan Juslita ini, apa targetnya dan apakah nanti bisa terpenuhi dalam konteks dalam pelaksanaan Job Fair Kota Magelang tahun 2023? Kalau dari kita mencari banyak posisi Pak di sini gitu, mulai dari itu terapis ataupun yang di staff manajemen juga. Gitu. Harapan kita memang semua target kita tercapai di Job Fair Kota Magelang kali ini. Tapi kalaupun tidak, kita tetap berusaha untuk mencari kandidat-kandidat lewat beberapa platform yang disediakan oleh Disnaker. Pokoknya selamat menikmati Kota Magelang ya Mbak. Artinya kembali lagi animo masyarakat yang begitu antusias. Terima kasih Mbak Eca dan Mbak Celita. Selamat sore Mbak Nova dan Mbak Nani. Sore Pak. Hari ini ada pelaksanaan Job Fair Kota Magelang tahun 2023. Apa yang bisa ditangkap oleh Mbak Nova dan Mbak Nani pada hari ini? Ya pastinya kalau dari PT Anugerah Abadi Magelang pasti sangat antusias sekali ya Pak dengan pelaksanaan Job Fair untuk tahun ini dari Disnaker Kota Magelang.
kami harapannya dari pelamar-pelamar hari ini kurang lebih sekitar hampir 75-an orang yang ke stand kami Pak, itu bisa bergabung dan memenuhi kualifikasi untuk kami. Kami dari PT Anugerah Bani Magelang itu saat ini sedang memang butuh banyak calon tenaga kerja Pak untuk mengisi kekosongan di perusahaan kami. Kemudian berkaitan dengan slot targetnya kira-kira tadi kan 75. Apakah mereka itu rata-rata memenuhi persyaratan dalam arti kompetensinya sudah ada atau memang pada hari yang kedua nanti yang harus dipenuhi persyaratannya? Oke, mungkin untuk jumlah tadi pengunjung yang ada di stand dari 75 orang itu mungkin yang memenuhi kriteria atau kualifikasi mungkin baru 50% ya Bapak. 50% ya. Nanti untuk sisanya bisa kita olah lagi Bapak. Nanti akan kita follow up melalui schedule interview di langsung berkaitan dengan animo masyarakat ini bisa apakah mereka juga ada sesuaian dengan targetnya dari perusahaan Mbak Nani dan Mbak Ngecani? Ya, beberapa tadi sesuai Pak. Kami juga ada menemukan dari yang kunjungan ke stand kami beberapa yang pengalaman di bidang garment sesuai dengan industri perusahaan kami. Tetapi untuk yang hampir 70%-nya memang non pengalaman. Tapi tidak menjadi masalah karena kami untuk calon tenaga kerja yang non pengalaman itu bisa kami lakukan pelatihan dulu. Pelatihan dulu, tidak itu masalah. Terima kasih Bapak Ibu berdua. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga untuk job fair di stand pertama tahun ini. Sukses selalu. Siap.
Halo, selamat siang Pak Wawan. Ya, siang Pak Win. Kaitannya dengan pelaksanaan Job Fair Kota Magelang tahun 2023, apa yang bisa Pak Wawan gambarkan? Ya, bisa gambarkan cuma semoga banyak tenaga kerja yang khususnya di Magelang, semoga aja bisa bekerja dan sesuai yang mereka inginkan. Kemudian kaitannya dengan pandangan jenengan terhadap pelaksanaan ini bagaimana? Ya, kalau saya lihat alhamdulillah lancar ramai, banyak sekali pengunjungnya Pak Win. Kemudian antusiasme animo masyarakat warga Magelang? Bagus ya. Sangat antusias sekali. Anak-anak muda yang ingin bekerja sangat antusias sekali. Dan semoga acara ini bisa membantu mereka. Kemudian kaitannya dengan lowongan pekerjaan ini, karena ini beragam ya? Ya, banyak macamnya, ada 20 stand mungkin ya. Ada 20 stand dari yang membuka ini loker ini. Kemudian evaluasi jenengan terhadap pelaksanaan ini kedepannya bagaimana ini Pak? Ya, semoga nggak setahun sekali ya mungkin ya. Kalau bisa 6 bulan sekali itu. Oh iya. Terima kasih Pak Wawan. Selamat pagi Mbak Rina. Kaitannya dengan pelaksanaan Job Fair Kota Magelang tahun 2023, apa yang menjadi gambaran dari pelaksanaan ini? Yang tadinya saya yakin Mbak Rina kan sedang mencari pekerjaan ya. Nah, silakan Mbak Rina. Sangat membantu sekali untuk para pencari kerja, terutama wilayah Magelang agar bisa ini kan ada yang dari Jogja, dari Semarang. Luas gitu jangkauannya untuk mencari kerja di satu tempat gitu. Satu tempat ya. Banyak sekali nganu nggih. Nah, kemudian target Mbak Rina. Saya tentu ada sasaran bidinya dah. Iya. Tapi kebetulan yang perusahaan yang saya pengen itu belum ada lowongan buat. Belum ada lowongan. Ya. Tapi Mbak Rina memasukkan lowongan berapa ini? Saya 4. 4 Moga-moga ada satu yang tertembak ya. Mungkin. Nah, kemudian pelaksanaan ini evaluasi dari Mbak Rina bagaimana ini Mbak? Ya bagus. Menurut saya kurang banyak sih Pak job fair-nya. Job fair-nya, artinya evaluasi ke depan bagaimana? Tahun depan lebih banyak perusahaannya. Ya Mbak Rina, terima kasih. Semoga nanti dari 4 target itu ada satu sasaran ya, kena bidik ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Rina. Terima kasih Pak. Selamat siang Mbak Aziza. Iya, halo, selamat siang. Ya, oke. Kaitannya dengan pelaksanaan Job Fair ini, menurut Mbak Aziza bagaimana ini Mbak? Keren sih, mendongkrak lapangan kerja yang ada di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Baik. Kemudian ada target dari Mbak Aziza terhadap beberapa perusahaan yang ada di sini? Beberapa di sini, mungkin setelah ini targetnya bisa keterima di salah satu perusahaan yang ada di sini. Sudah berapa target dari Mbak Azizah yang istilahnya memberikan lamaran kepada beberapa perusahaan itu? Ada 2 target sih. Oh, 2 target. Ya, semoga salah satunya kena bidik ya, Mbak Azizah. Ya. Semoga dan sukses nih Mbak Azizah. Oke, evaluasi terhadap pelaksanaan ini? Mungkin lebih ke lebih banyak lagi gitu. Oh, lebih banyak lagi. Gitu. Oke ya. Terima kasih Mbak Azizah. Ya, sama-sama Pak. Yeah. Ya, selamat siang Mbak Anissa. Kaitannya pelaksanaan Job Fair Kota Magelang tahun 2023,
Apa yang bisa Mbak Anissa gambarkan? Bentar Pak, bentar belum mikir. Bagaimana pelaksanaannya? Sangat baik. Sangat baik ya. Ramai. Kemudian kaitannya dengan target dari Mbak Anissa, ada beberapa perusahaan yang ingin dilamar atau dirayu? Sekitar 1 atau 2. 1-2. Kemudian kalau dari beberapa target itu kelihatannya ada yang kena bidik nggak itu tadi ya? Lagi lihat-lihat aja. Okay. Kemudian evaluasi terhadap pelaksanaan ini, Mbak. Perlu penambahan jumlah perusahaan atau bagaimana? Yang membuka lowongan? Ya, menurut saya ada yang kosong-kosong. Oh, ya. Itu perlu. Perlu ya. Oke. Mbak Anissa, terima kasih atas gambaran dan pendapat dan evaluasi dari Mbak Anissa terhadap pelaksanaan Job Fair tahun 2023. Terima kasih ya Mbak Anissa. Oke. Ya, selamat siang Mas Chandra. Kaitannya dengan pelaksanaan Job Fair Kota Magelang tahun 2023, saya minta narasi beberapa hal kaitannya dengan pelaksanaan Job Fair Kota Magelang tahun 2003 ini, Mbak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya pertama ya di Job Fair di Magelang ini. Saya dari Muntilan. Menurut saya ini langkah yang bagus dari Pemda khususnya Magelang karena membuka wawasan buat teman-teman sekitar Kota Magelang dan sekitarnya. Jadi kita punya, ternyata ada perusahaan ini yang lagi buka, ada perusahaan ABCD. Jadi kita juga secara nggak langsung terbantu. Jadi menurut saya acara ini sangat bermanfaat lah khususnya buat kita generasi muda yang akan bergerak ke dunia profesional, yakni dunia kerja. Kaitannya dengan beberapa perusahaan ini, ada berapa target dari bidikan dari Mas Chandra? Kurang lebih tadi ada 2 atau 3 ya? 3 ya? Iya. Kira-kira dari 3 target itu bagaimana Mas? Bagus lah Mas. Bagus? Ya, sesuai. Semoga berhasil ya Mas ya? Ya, amin. Kemudian kaitannya dengan evaluasi terhadap pelaksanaan ini dari Mas Chandra bagaimana? Kelanjutannya ke depan? Mungkin evaluasi buat event ini ya, atau bagaimana ya? Kalau evaluasi buat pandangan ini mungkin lebih di beberapa stand tertentu dikasih petunjuk, misalkan ada toiletnya atau mungkin ini bisa buat tempat duduk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, karena saya lihat beberapa ada stand kosong dan orang nggak tahu itu buat tempat duduk atau apa gitu. Mungkin lebih informasi lebih jelasnya tapi secara overall itu sudah bagus. Oke, gitu saja Mas Chandra. Terima kasih atas perhatian dan atensinya ya. Good luck. Oke. Siang Mas Agus. Berkaitan dengan pelaksanaan Job Fair Kota Magelang ini, saya minta beberapa narasi dari Mas Agus selaku Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang yang saat ini kemarin mendapatkan berkah ya menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Silakan Mas Agus. Ya, saya mengucapkan apresiasi pada teman-teman semuanya, keluarga besar Dinas Tenaga Kerja yang sudah menyelenggarakan kegiatan Job Fair ini yang luar biasa sekali, dan ini sudah diikuti oleh 40 perusahaan, dan semoga saja dengan ajang Job Fair ini dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kota Magelang. Semoga saja nanti para masyarakat khususnya Kota Magelang dengan adanya Job Fair ini bisa memanfaatkan seluas-luasnya untuk bisa melamar sesuai dengan kompetensi yang sudah digelar pada dua hari ini. Ini merupakan hari yang terakhir, dan saya juga mengucapkan selamat pada teman-teman semuanya atas penyelenggaraan Job Fair ini yang telah berlangsung dengan sukses, dengan lancar, dan semoga membawa berkah barokah dari teman-teman semuanya. Dan saya juga berpesan pada teman-teman semuanya, keluarga besar Dinas Tenaga Kerja senantiasa berinovasi ke depannya agar supaya nanti Dinas Tenaga Kerja lebih bisa mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan memberikan
kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Magelang, sehingga apa yang menjadi cita-cita dinas tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kota Magelang nanti bisa tercapai. Dan ini alhamdulillah bahwa dengan upaya-upaya kerja keras kita bersama, dinas tenaga kerja kemarin mendapatkan apresiasi untuk pengurangan tingkat pengangguran terbuka tertinggi nomor 1 di Jawa Tengah. Dan harapan kita dengan program-program kegiatan-kegiatan strategis yang sudah dilaksanakan oleh Disnaker, khususnya untuk perluasan kesempatan kerja, pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan rodanya Mas Bagio, menciptakan wirausaha baru Magelang keren dan sebagainya, itu nanti dapat benar-benar mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kota Magelang. Dan harapan kita bahwa tahun ini juga kita banyak inovasi yang sudah kita laksanakan, yaitu inovasi pelayan terhadap masyarakat, terhadap pencari kerja secara online, Aksa, Adesi Munalusa dan sebagainya. Dan juga pada tahun ini juga kita melakukan pendataan mandiri terhadap TPT tingkat pengangguran terbuka dengan pendataan masyarakat tentang masyarakat yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja dan sebagainya. Harapan kita dengan pengukuran survei ke masyarakat tidak ketergantungan dengan BPS itu, nanti data itu bisa digunakan kita sewaktu-waktu, tidak ketergantungan dengan data BPS, sehingga nanti dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk keputusan pemangku kebijakan, untuk mengambil keputusan dan untuk melaksanakan kegiatan program selanjutnya. Dan semoga saja mungkin tahun ini juga kita sudah tidak ketergantungan terkait dengan data pengangguran di Kota Magelang, karena kita sudah bekerja sama dengan Universitas Brawijaya dalam upaya kita untuk survei di lapangan terkait pendataan masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga nanti dengan data itu kita gunakan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Demikian Mas Widoyo. Oke, terima kasih Mas Agus, selalu dalam lindungan Allah dan semoga di tempat baru nantinya mendapatkan barokah. Terima kasih.
Ya, selamat sore ya Mbak Ika. Kaitannya dengan pelaksanaan Job Fair Kota Magelang tahun 2023. Minta sedikit narasi dari Mbak Ika ya. Baik Pak, menurut saya program ini sangat bagus untuk kami para pencari kerja. Di sini kami mendapat wadah untuk kita dalam mencari pekerjaan, mempermudah kita dalam bertemu dengan para pencaker-pencaker yang lainnya, sehingga kita pun juga dapat memperoleh pekerjaan tersebut, Pak. Untuk pelaksanaan Job Fair kali ini Mbak, berapa target yang sudah Mbak Ika sampaikan ke beberapa perusahaan? Saya sudah memasukkan 3 lowongan pekerjaan. Oh, 3 lowongan pekerjaan. Ya. Kelihatannya optimismenya? Harus optimis lah. Optimis ya. Ya. Semoga salah satu dari 3 itu nanti bisa terwujud ya Mbak ya. Amin, Pak. Nah, kemudian harapannya ke depan bagaimana nih Mbak terhadap pelaksanaan Job Fair ini? Harapannya kegiatan seperti ini harus ada tiap tahunnya Pak. Setiap tahunnya ya. Untuk menekan angka pengangguran di Kota Magelang dan sekitarnya. Oke, terima kasih Mbak Ika. Sama Pak. Dari kerja yang lulus sekolah itu masih mencari pekerjaan itu kan masih bingung. Makanya diadain ini sangat membantu. Membantu tapi sayangnya instansinya kurang banyak Pak. Kurang banyak, jadi cuman berapa baris tadi? 2 baris ya. Itu aja sih. Kaitannya dengan pelaksanaan Job Fair kali ini, ada beberapa sasaran yang sudah Mbak Mei Wulandari lakukan dengan memberikan 1 lowongan pekerjaan. Ya, sudah. Berapa Mbak lamaran pekerjaannya Mbak? Nggak terlalu banyak sih, soalnya kan jurusan S1 Administrasi Negara, sedangkan yang di situ cuman marketing, kebanyakan marketing ya. Terus teknik sipil, teknik komputer, informatik, komunikasi. Ada berapa yang sudah Mbak Mei tawarkan kepada beberapa perusahaan? Kurang lebih 4. 4 ya? Iya. Kan optimisnya bagaimana nih Mbak? Ya. Dari 4 itu? Ya, semoga saja ada yang tercantol. Kemudian evaluasi terhadap pelaksanaan Job Fair kali ini Mbak? Nggak ada sih, sudah lumayan bagus lah ya, sudah bagus gitu. Cuman kurang banyak instansinya saja. Mbak Mei Wulandari, semoga sukses nih Mbak. Amin. Amin.